Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat ya. Demikian juga dengan sosok-sosok narasumber saya ini yang meskipun usianya terbilang masih sweet 17 tapi juga beliau ini nggak mau kalah dengan mereka yang muda-muda begitu ya. Dan untuk pagi hari ini sahabat, kita untuk kesempatan dialog bersama sahabat-sahabat dari IKUA. IKUA ini adalah akronim atau kepanjangan dari Ikatan Alumni Universitas Airlangga. Dulu di awal saya sempat keliru Ikatan Keluarga, ternyata nggak pakai keluarga. Ikatan Alumni Universitas Airlangga cabang Sidoarjo. Dan tidak terasa kalau bicara tentang umurnya, ini kalau anak ini memang masih ini ya, terantanan ya. Tapi kalau usia dari organisasi yang terbilang masih baru dan masih ingusan begitu ya, tapi luar biasa ini. Sepak terjangnya juga sudah banyak memberikan kontribusi. Nanti ada peluang untuk bergabung dengan Dr. Gigi Winaryo SP Priyo. Beliau adalah Ketua Umum IKUA Cabang Sidoarjo. Dan via Zoom nanti juga ada kesempatan atau peluang untuk berbincang dengan Dr. Andes Kolik Hamzah MSc. Beliau adalah staf khusus Rektor UNER bidang internasional. Saya sapa dulu narasumber yang sudah bergabung, baik itu yang sudah hadir di studio maupun yang via Zoom. Assalamualaikum, selamat pagi Cak Win, apa kabar? Alhamdulillah, selamat pagi juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga untuk sahabat-sahabat Radio Susi ya. Betul. Gitu, betul ya, sahabat ya. Sahabat, jangan keliru yang lain. Kemudian di Zoom saya juga sapa ini Cak Kolis, Cacak pertama. Apa kabar? Selamat pagi. Assalamualaikum Cak Kolis. Waalaikumsalam, selamat pagi dan salam semua untuk para pendengar pecinta Radio Suara Sidoarjo. Luar biasa. Kalau melihat Cak Kolis ini saat ini lagi multitasking ya Cak Win ya. Tapi beliau ini salah saya satu. Kebetulan sekarang 68 tahun. 68 tahun. Itu ya, jadi tergolong S2 atau sudah sepuh. S3 aja. S3. Sudah sangat sepuh. Sudah sangat sepuh. Kalau dulu ada istilah mengatakan life begin at 40, sekarang harus berubah, life begin at 60. Hidup itu dimulai dari 60. Karena lebih bijak. Katanya WHO 65 masih tergolong pemuda. Pemuda, betul. Luar biasa. Jadi untuk sahabat Suara Sidoarjo, kalau mendengarkan ini Anda jangan mau kalah dong. Karena apa? Beliau ini meskipun secara usia juga relatif ya mungkin senior begitu ya, tapi semangatnya dan kontribusinya juga luar biasa ini. Baik, di kesempatan pagi hari ini tema kita adalah kiprah dan sumbangsi Ikatan Alumni UNER Sidoarjo kepada masyarakat dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Nanti akan ada peluang dengan Dr. Gigi Winaryo SP Priyo atau Cak Win, dan juga dari sisi aspek ekonominya, karena kita tahu pandemi COVID-19 ini tidak hanya berdampak dari aspek kesehatan, sosial, tapi juga ekonomi. Nanti ada peluang bersama Cak Kolis. Saya ke Cak Win dulu. Siap. Saya masih ingat betul di tahun 2018 Desember ketika pertama kali IKUA UNER Cabang Sidoarjo ini didirikan secara resmi di Pemkap kalau tidak salah ya, di Pendopo Delta Wibawa. Waktu itu ada Bu Aini sama Billy reportasi atau istilahnya menyampaikan informasinya. Dan usianya kurang lebih berarti ini hampir menuju ke 2 tahun gitu Cak Win. Menjalani 2 tahun ya. Jadi setahun setengah lah. Nanti Desember tanggal 15 itu persisnya 2 tahun. 2 tahun. Ya. Untuk kurun waktu terbilang singkat memang, tapi kontribusinya juga memang bisa dikatakan luar biasa. Saya kemarin juga sempat ikut dalam kegiatan IKUA, kolaborasi dengan PLN Peduli untuk bagi-bagi masker dan juga macam-macam ya, mau alat-alat kesehatan dan sebagainya. Itu salah satu contohnya. Kalau lebih jauh mengenai selama ini kontribusi apa yang sudah diberikan dan kiprah sumbangsi apa kepada masyarakat dan Pemkap Sidoarjo ini, Cak Win, monggo. Baik, saya awali dari keterkejutan dulu, Man. Kalau tadi Mas Panji
apa itu tanggal 15 Desember itu ya. Ya. Nah, saya juga terkejut waktu itu. Terkejutnya gini. Setelah kami ini dilantik, belum selesai acara, itu reporter mendatangi saya. Pak Win, ini dimohon untuk mengisi di Radio Susi oleh Mas Aris Widoyoko. Nah, kapan Mas? Ya ini setelah dilantik. Loh, ini kan apa ya waktu itu gini Mas, loh bahannya apa Mas? Ya nanti apa itu yang akan dilakukan oleh teman-teman IKUA cabang Sidoarjo apa aja. Nah saya belum berani jawab waktu itu. Terus saya koordinasi sama teman-teman, akhirnya oke lah. Ada ketua 1, ketua 2, terus berapa lagi ya? Ada humasnya. Nah, jadi kalau nggak salah kita rame-rame berempat apa berlima narasumbernya yang dari IKUA cabang Sidoarjo. Akhirnya apa yang kita ngobrolkan? Ya sudah, kita berangan-angan, bercita-cita. Istilahnya orang Sidoarjo awu-awu ya Mas ya. Istilahnya sumbar dhisik gitu ya. Keluruk dhisik tapi gurung karuan. Ini hasilnya itu ya. Yeah. Nah, tapi alhamdulillah, syukur alhamdulillah saya ucapkan ke Gusti Allah bahwa teman-teman kerja timnya sangat solid, sangat bagus sekali, sehingga bisa menelurkan beberapa kegiatan-kegiatan yang ya menurut saya sih bermanfaat bagi masyarakat Sidoarjo pada khususnya ya, umumnya untuk ini Sidoarjo dan sekitar dalam jangkauan siar dari ini. Kalau nggak salah waktu itu belum live streaming ya. Belum live streaming, sehingga makanya saya bilang Sidoarjo dan sekitarnya. Kalau sekarang seluruh dunia ya Mas ya. Betul. Ini saat ini kita juga live streaming ini ya. Iya, live streaming. Bisa di apa itu di namanya YouTube, di Zoom, lewat ya. Facebook juga. Betul. Praktis sampai dengan sekarang ini anggotanya ada berapa ini Pak Win? Cak Win? Kalau semua yang terdata itu kami sudah punya 2 grup WA Mas. 2 grup WA, karena satu grup WA itu maksimal 256. 256. Itu sudah full. Yang ya. ini ya antara 300-an, 200-an ya. Jadi kalau di total kira-kira 500-an kurang lebih ya. Hampir ini, 500. Ini pun perkiraan saya masih 30%. Oh, 30%. Ya, karena alumni UNER ini apa ya Mas? Ada yang orangnya apa ya belum menggunakan bahasa medsos sehingga belum tahu. Facebook pun kita sudah ada, Instagram sudah ada juga. Jadi semua media sosial wajib kita gunakan untuk menyebarluaskan berita-berita, acara-acara apa, kegiatan apa yang akan kita lakukan. Betul. Itu dari keterkejutan itu saya masih ingat pariannya Gus Ipul dulu. Pada saat dilantik itu dia nyindir kami bahwa ojo koyok gladik cucuke biru, mari dilantik langsung turu gitu kan. Waktu itu saya jawab pariannya gini, manuk gladik cucuke abang, mari dilantik yo ayo konco-konco dulu-dulu ndang tandang gitu. Apa ya moto apa ucapan seperti ini kok alhamdulillah disambut sama teman-teman. Apa ya, jadilah suatu kegiatan, serangkaian kegiatan yang menurut saya tidak ada hentinya. Ya ini saya salut sekali untuk teman-teman yang sudah bergabung di, padahal ini anu ya Mas, untuk yang bergerak ini saya kira belum ada 10%. No. Ya, tapi yang penting kita ini soliditasnya ada, kemudian apa ya Mas, komitmen. Yeah. Di dalam hati masing-masing ini untuk apa sih kita kok wong Jawa bilang ngani ngoyo ya. Iya. Yeah. Ngani ngoyo mau ini nih ya, semua itu satu tujuannya. Saatnya kita membalas. Nah, ini saatnya gini kita membalas itu saya tuangkan dalam sebuah lagu ya. Ya, kebetulan saya kok hobinya itu dulu saya hobinya buat puisi, Mas. Terus ini kalau dilakukan kan enak ya. Jadi saya cuplik itu lagu di dalam judulnya nanti ini lagu Untukmu Alma Materku. Nah, insya Allah nanti di-launching oleh Pak Rektor pada bulan Oktober tanggal 24. Itu saya masukkan Mas.
Jadi saatnya kita membalas, maksudnya membalas ke alma mater. Coba bayangkan, terutama saudara-saudara saya itu yang dari kedokteran dan kedokteran gigi, waktu itu subsidinya bukan main, puluhan juta bahkan ratusan juta. Kalau di total mulai daftar sampai lulus itu subsidi dari pemerintah, Mas, melalui UNER. Nah, untuk otomatis kita itu digodok di UNER itu seperti itu. Nah, saatnya kita membalas saat ini. Ya, membalasnya dari segi apa? Ya sudah, kita mengibarkan benderanya UNER. Kita dengan berbakti sosial, pengabdian masyarakat. Memang program kita ini pengabdian masyarakat tuh sebagai Mas, mercusuarnya ya. Tentunya tidak tetap mengindahkan program-program yang lain seperti pendidikan, seminar, webinar. Webinar pun sekarang ini setiap satu, kadang seminggu 2 kali ada itu. Ya, itulah salah satu bentuk kecintaan bagimu alma materku itu yang kita persembahkan untuk alma mater kita itu. Ini masih belum apa-apa kalau dibanding jasa dari alma mater kita itu, masih ya ukurannya masih berapa persen gitulah, belum saya bilang belum optimal lah. Ayo kita optimalkan gimana caranya. Ya, jadi di kesempatan yang bagus ini, kesempatan yang baik ini, saya akan pergunakan untuk berbagi kepada masyarakat Indonesia, pendengar Sidoarjo, pendengar Susi tercinta. Nanti saya akan sampaikan apa yang sudah kita lakukan, sumbangsi apa sih teman-teman dari Ikatan Alumni Cabang Sidoarjo ini, kemudian yang sedang kita lakukan dan yang akan datang, yang akan kita lakukan apa aja gitu, Mas Panji. Iya betul, karena kita tahu bahwasanya Ikatan Alumni UNER itu kan backgroundnya macam-macam juga. Kalau melihat anak-anak muda sekarang kalau mau melanjutkan jenjang strata perguruan tinggi negeri, UNER ini menjadi satu di antara prioritas pilihan begitu ya. Betul. Ketika sudah masuk di alma mater UNER, wah ada pride, ada kebanggaan. Tapi di sisi lain tidak hanya pride saja, tapi juga kontribusi apa sih yang bisa kita berikan kepada masyarakat terkait dengan ilmu dan juga apapun yang sudah diberikan oleh alma mater dan sebagainya begitu ya. Betul. Baik, nanti ada peluang dengan Cak Win untuk membahas lebih jauh mengenai sepak terjang IKA UNER cabang Sidoarjo untuk sekarang ini dan juga ke depan, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Baik, di Zoom saya sapa Cak Kolis. Cak Kolis. Iya, Mas Panji. Ya, baik. Cak Kolis, kalau dari data yang Anda sampaikan ke saya, karena kebetulan beliau juga concern di bidang ekonomi nih ya Pak. Ini kebetulan juga menyoroti tentang dampak pandemi dari aspek ekonomi. Ini langsung saja saya tanya straight to the point. Karena apa? Karena kalau melihat dari PowerPoint yang Anda bagikan dan Anda share kepada kami di sini, di antaranya mengenai Sidoarjo sebagai growth pole, kemudian juga mengenai COVID-19 dan sebagainya. Bisa disampaikan lebih jauh related antara Sidoarjo sebagai growth pole dan juga kondisi sekarang ini, Cak Kolis. Monggo. Oke, matur nuwun. Saya pertama mengingatkan saja bagi kita semua, apa yang saya sampaikan insya Allah banyak yang sudah tahu. Cuman untuk mengingatkan karena begini Mas Panji, itu dari salah satu guru besar UNER ketika diskusi dengan kita-kita, para alumni, mungkin mengutip dari pendapat orang Amerika mungkin ya. Dalam bahasa Inggris dia mengatakan bahwa we are fighting two pandemics. Kita berjuang melawan 2 pandemik. 1 coronavirus, virus corona, kedua stupidity. Kalau saya terjemahkan kebodohan kok gak enak Mas Panji. Cuman mungkin saya terjemahkan kengeyelan kita. Ya. Ngeyelan kita tidak hanya di Sidoarjo, Surabaya atau Indonesia, tapi di Amerika juga begitu. Sekarang 165.000 orang di Amerika paling tinggi kematiannya corona. Saya mengingatkan karena begini, corona ini unpredictable, tidak bisa diduga sekarang. Dulu Pak Presiden mengatakan mungkin Agustus, mungkin September selesai. Tetapi kemudian terus Cina, Amerika kena second wave, gelombang kedua.
Eropa muncul lagi sekarang di Perancis. Kemudian ada perlombaan vaksin seluruh dunia dan belum ada hasilnya. Indonesia sudah ada trial, uji coba klinis clinical trial. Itu waktunya lama, Mas Panji. Rusia sekarang mengklaim sudah, tetapi dikritik oleh para ahli kedokteran seluruh dunia karena yang diklaim Rusia itu vaksinnya tidak melalui fase ketiga. Ada fase-fasenya untuk uji klinis. Artinya apa? Jadi begitu vaksin ini belum ditemukan, maka virus pandemi ini tidak bisa diduga. Kaitannya dengan ekonomi, kalau ini tidak bisa diduga kapan selesainya, maka akan menimbulkan dalam istilah ekonomi itu economic uncertainty, ketidakpastian ekonomi. Ketidakpastian itu nanti menyebabkan PHK di mana-mana. Mas Panji tahu sekarang seluruh dunia, negara-negara maju, di mana kita tergantung impor pada mereka, itu pelabuhannya ditutup, airline-nya dibatasi, travelingnya dibatasi. Padahal perlu diketahui barang-barang ekspor kita yang non-oil and gas, di luar minyak dan bumi, bahan bakunya itu 30-60% impor, Mas Panji. Teman-teman kita di Tanggulangin misalkan aditifnya, misalkan lemnya itu banyak dari luar negeri. Batik itu kalau dulu zaman Belanda dulu, clearnya warnanya yang coklat itu, soklat dari wong Sidoarjo atau Surabaya. Itu sogan dari tumbuh-tumbuhan, tapi itu sekarang dari chemical substance, dari bahan-bahan kimia yang diimpor. Jadi ketidakpastian ini akhirnya menurunkan pertumbuhan ekonomi seluruh dunia, termasuk Indonesia, yang banyak memperkirakan minus nantinya pertumbuhan, dan itu akan menyangkut seluruh Indonesia termasuk Sidoarjo. Karena perlu diketahui potensi Sidoarjo itu ada lebih 600 perusahaan di Sidoarjo dan 40%-nya ekspor, Mas Fadil. Dan itu sangat tergantung. Jadi begitu. Saya ingatkan bahwa pandemi ini belum berakhir, dan jadi kita harus hati-hati, terutama soal ekonomi. Dan IKUA Sidoarjo yang dikomandani Cak Win ini ingin berkontribusi, apa sih caranya memperbaiki ekonomi pada saat pandemi yang belum berakhir ini. Begitu, Mas. Iya. Ini terkait juga dengan PowerPoint yang juga Anda share, bahwasanya ternyata untuk PDRB Jawa Timur karena sekitar 48,6% ini mendapat kontribusi dari 2 kota wilayah di Surabaya dan juga Sidoarjo. Kemudian sekitar 40% pergerakan ekonomi di Jawa Timur melalui jalan tol Surabaya Porong. Dan kita melihat bahwasanya untuk sekarang ini, dan kabarnya juga saya nggak tahu ini Cak Kolis bagaimana melihatnya, Indonesia apakah sudah masuk ke resesi atau bagaimana Cak Kolis sampai dengan saat ini? Begini, kalau ancaman resesi ada, Mas. Resesi itu kalau misalkan pertumbuhan minus dan terus menerus begitu ya. Tetapi Indonesia itu pertumbuhan ekonominya 2,sekian%, dan kemudian Ibu Sri Mulyani sendiri juga mewanti-wanti nanti akan minus. Kalau minusnya ini pertumbuhan, jadi begini, untuk secara umum para pendengar, terutama mahasiswa ekonomi, insya Allah pasti tahu lah. Pertumbuhan ekonomi itu Mas Panji ada beberapa sektor ya, ada industri, pertanian, manufacturing, processing dan sebagainya, restoran dan sebagainya. Itu dibandingkan tahun kemarin dan tahun sekarang. Misalkan 2019 pertanian 10%, kemudian naik 1%, 2020 menjadi misalkan 11 misalkan. Ya, kalau ada kenaikan 1% itu berarti ada kegiatan, meskipun kecil. Biasanya pertumbuhan kayak Cina dulu pernah 9-10%. Tapi kalau itu minus pertumbuhannya, berarti tidak ada pergerakan sama sekali. Kalau itu minus berarti PHK. Dan ini yang menjadi persoalan. Di Sidoarjo mungkin belum ada angkanya, tetapi secara di seluruh Indonesia, Depnaker sudah memperkirakan ada berapa juta orang begitu yang sudah di PHK. Dan ini juga menyangkut di kita. Jadi memang ancaman resesi ada kalau kita tidak berbuat apa-apa, minus ini terus berlangsung, apalagi sekali lagi pandemi ini kita sulit menduganya kapan berakhirnya, Mas Pak. Iya, baik. Cak Kolis, kita tahu bahwasanya stimulus, berbagai bantuan dan sebagainya ini dilakukan mulai dari pemerintah pusat, kabupaten, provinsi dan sebagainya untuk memberikan bantuan tunai kepada masyarakat. Ini kan spiritnya adalah untuk
menggerakkan daya beli masyarakat begitu ya, dan akhirnya nanti bisa membuat ekonomi juga semakin bisa lebih baik lagi. Tapi kalau Anda melihat sampai sejauh ini, apakah ini efektif atau bagaimana, Cak Olis? Kalau bantuan-bantuan itu memang ikhtiar pemerintah ya, baik pusat maupun daerah, dengan memberi bantuan kepada yang terdampak, ada juga bantuan secara cash ya. Itu ikhtiar yang bagus, tetapi tidak bisa berlangsung lama itu Mas, karena uangnya pemerintah kan nggak ada itu. Kalau misalkan itu di ono-ono yang utang lagi Mas, itu menjadi masalah. Jadi artinya artinya efektif, tapi tidak akan begitu sangat efektif kalau pandemi ini terus berlangsung. Karena sekali lagi jangkauan pemerintah juga tidak bisa meluas. Misalkan sekian juta orang yang kena PHK, itu berapa yang dapat bantuan itu misalkan ya. Karena itu kan soal birokrasi, soal tangan pemerintah juga tidak terlalu panjang misalkan. Karena itulah KUA khususnya Sidoarjo ini berupaya untuk bersama-sama pemerintah untuk menjangkau itu tidak hanya dalam bentuk cash ya, tetapi yang secara klasik kita bilang misalkan memberi pancing misalkan. Jadi ini yang harus kita lakukan Mas. Tapi kalau bentuk cash, bantuan-bantuan sosial dari pemerintah itu ikhtiar ya, sudah bagus, tetapi tentu tidak bisa efektif. Saya tidak nyebut wali kota namanya di Jawa Timur ini pernah mengatakan sebulan yang lalu mempunyai ikhtiar seperti itu menjangkau yang PHK, ibu-ibu yang terdampak dan sebagainya. Tetapi kami tidak kuat seterusnya memberi bantuan itu katanya begitu, karena APBD-nya kan terbatas Mas. Betul. Banyak sektor-sektor lain yang juga perlu mendapatkan perhatian begitu ya Cak Olis ya? Betul. Baik. Betul. Nanti kita akan ada peluang dengan Cak Win, Ketua Umum IKUA Cabang Sidoarjo, terkait dengan tadi sudah diberi gambaran oleh Cak Olis mengenai kondisi ekonomi secara makro dan mikro seperti ini loh. Nanti apa sih yang kontribusi dan upaya-upaya apa ke depan dan sekarang ini yang sudah dilakukan oleh IKUA, khususnya di IKUA Cabang Sidoarjo. Ngapunten, saya potong sebentar aja. Ini bukan iklan. Saya sudah tua tapi ngapain pakai iklan-iklanan. Yaitu IKUA Sidoarjo, Ikatan Alumni Universitas Airlangga itu ada di mana-mana seluruh Indonesia. NTB, Kalimantan Selatan, Jakarta, Jawa Tengah, Semarang, Makassar dan sebagainya. Ya, ngapunten kalau kita riak juga tidak boleh. Tetapi yang paling aktif untuk saat ini Sidoarjo Mas. Luar biasa. Artinya kegiatannya itu tidak henti-henti. Yang perlu saya motivasi para pendengar, terutama anak-anak muda, itu para anggota IKUA Sidoarjo ini ada Dr. Berlian, ada Ning Lydia dan sebagainya ya, sibuk dengan kegiatannya. Tapi ngapunten kalau cara Sidoarjo ini nyambut gawe karena udel khusus untuk IKUA Sidoarjo ini. Jadi rutin. Nah ini perlu motivasi adik-adik mahasiswa atau yang masih pemuda, coba tirulah ini anggota-anggota ibu-ibu, dokter-dokter dan yang lain ya. Iya. Ini para alumni yang ada di sini juga itu menggilang nyambut gawe. Alhamdulillah. Kalau istilah menggilang ini saya jadi agak tergelitik ini. Istilah agak. Betul. Baik. Nanti bicara tentang di antara banyak IKUA yang tersebar di seluruh Indonesia, ada juga yang buka cabang di luar negeri. Ternyata yang apa istilah yang moncar ini IKUA Cabang Sidoarjo. Kebetulan di depan saya ada ketua umumnya. Nanti kita akan coba tanya-tanya beliau. Sambil informasi sedikit aja. Tadi Cak Win bilang dari 500, mungkin lebih 1.000 alumni yang ada di Sidoarjo itu lebih. Kalau 500 saya ingat ketika 2 tahun yang lalu saya berkunjung ke Kuala Lumpur ke Malaysia, bertemu dengan para alumni dengan Rektor UNER, bertemu dengan alumni UNER yang orang Malaysia. Itu sampai sekarang dari tahun 71-an lebih 500 Mas Wandi. Itu salah satu penasihat kesehatan Presiden Mozambik, itu dokter lulusan UNER orang Malaysia. Kemudian ketua akreditasi rumah sakit hospital seluruh Malaysia itu alumni UNER. Kemudian juga ada direktur 3 rumah sakit itu alumni UNER, dan sekarang ada menteri yang baru dilantik itu alumni FISIP UNER. Jadi alhamdulillah sudah di mana-mana sekarang. Iya, sudah menyebar di mana-mana, tidak hanya skala nasional tapi sudah go internasional, luar biasa. Satu lagi Mas, mungkin Cak Kolis lupa. Itu Cak Kolis yang lulusan dari SMA 1 Sidoarjo. SMA 1 yang di Pondok Jati ini?
sudah sudah pasti menjadi duta besar untuk tinggal pelantikan, derek-derek Pak Jokowi gitu aja. Tinggal pelantikan terus terbang ke London, Inggris sana ya. Betul. Itu anak dari SMA 1 Sidoarjo juga. Luar biasa. Namanya kebanggaan Sidoarjo teman-teman. Kebetulan ya. Baik. Cak Win dan Cak Kolis, kita break dulu, nanti kita akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Hai, buat kalian gamer sejati. Main game di rumah dengan jaringan internet super cepat bisa kalian nikmati dengan berlangganan IndiHome Gamer. Nikmati keseruan games populer dan benefit game lain yang bisa kalian dapatkan dengan harga terjangkau mulai dari Rp380.000 per bulan. Daftar sekarang di aplikasi My IndiHome dan website indihome.co.id ya. Wujudkan bersama IndiHome. Para pendengar, pemerintah mengingatkan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk memastikan status kepesertaannya tetap aktif dengan rutin membayar iuran. Per 1 Juli 2020, iuran peserta mandiri JKN-KIS telah disesuaikan. Untuk kelas 1, Rp150.000 per orang per bulan, kelas 2 Rp100.000 dan kelas 3 Rp42.000. Untuk kelas 3, pemerintah memberikan bantuan iuran sebesar Rp16.500 per orang per bulan, sehingga peserta hanya membayar Rp25.500. Nah, pastikan pembayaran iuran dilakukan sebelum tanggal 10 setiap bulan. Untuk kemudahan pembayaran iuran, manfaatkan layanan autodebit dengan bank atau lembaga fintech dan e-commerce yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dengan rutin membayar iuran, selain melindungi Anda dan keluarga dari risiko sakit, Anda juga berpartisipasi dalam gotong royong membantu orang lain. Dengan gotong royong, semua tertolong. Sahabat Bea Cukai Sidoarjo, dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang pelayanan maupun pengawasan, satu di antara inovasi dalam penyederhanaan proses bisnis melalui Keisha. Keisha adalah Custom and Axis Integrated System Automation. Di tahun 2018 sampai 2024, Bea Cukai Sidoarjo menerapkan Keisha 4.0 dengan mengedepankan single core system, smart custom axis, dengan mengoptimalkan pengawasan yang memanfaatkan teknologi. Kemudian ada layer support, mengotomasi proses bisnis pendukung, analitik berupa pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan organisasi. Informasi ini persembahan Bea Cukai Sidoarjo. Para pendengar, pemerintah mengingatkan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk memastikan status kepesertaannya tetap aktif dengan rutin membayar iuran. Per 1 Juli 2020, iuran peserta mandiri JKN-KIS telah disesuaikan. Untuk kelas 1, Rp150.000 per orang per bulan, kelas 2 Rp100.000 dan kelas 3 Rp42.000. Untuk kelas 3, pemerintah memberikan bantuan iuran sebesar Rp16.500 per orang per bulan, sehingga peserta hanya membayar Rp25.500. Nah, pastikan pembayaran iuran dilakukan sebelum tanggal 10 setiap bulan. Untuk kemudahan pembayaran iuran, manfaatkan layanan autodebit dengan bank atau lembaga fintech dan e-commerce yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dengan rutin membayar iuran, selain melindungi Anda dan keluarga dari risiko sakit, Anda juga berpartisipasi dalam gotong royong membantu orang lain.
Dengan gotong royong, semua tertolong. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik, sahabat, kembali talkshow bersama sahabat-sahabat dari IKA UNER Cabang Sidoarjo, Ikatan Alumni Universitas Airlangga Cabang Kabupaten Sidoarjo, bersama dua narasumber, yaitu sosok ketua umumnya ada Dr. Gigi Winaryo SPP Rio, Cak Win, kemudian di Zoom ada Dr. Andes Kolis Hamzah MSc, beliau adalah staf khusus Rektor UNER bidang internasional. Saya ke redaksi, ada pertanyaan mungkin yang disampaikan oleh mungkin ada Dr. Win Lover atau Cak Kolis Lovers gitu ya. Ya, Karin. Iya, jadi di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama dari Mas Dani di Puri. IKA UNER ini kan sudah banyak sekali memberikan bantuan kepada masyarakat dan juga membantu pemerintah sendiri. Terus jika ada orang lain yang ingin memberikan bantuan juga, apakah harus menjadi salah satu anggota IKA UA terlebih dahulu? Yang kedua ada dari Mbak Safrida di Krembung. Bagaimana kita akan mengetahui kalau data persebaran COVID-19 itu memang benar kevaliditannya? Sedangkan saya seorang mahasiswa, saya pun juga bisa memanipulasi data yang biasa dilakukan ketika mengerjakan skripsi. Mohon maaf sebelumnya, tapi permainan COVID yang ada di seluruh Indonesia ini memang membuat saya bingung. Oke, terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah komentar tadi ya. Pertanyaan ke Cak Win, monggo Cak Win. Oke. Jadi gini, Mas Gali yang ada di Puri Indah gitu ya. Jadi untuk menjadi donatur dalam semua kegiatan yang berbau bakti sosial yang dilakukan oleh teman-teman IKA UA Cabang Sidoarjo tidak harus selalu menjadi anggota. Jadi monggo, sebagai contoh gini, kita sudah sering melakukan kegiatan yang bersamaan dengan suatu instansi ya maupun pribadi. Kolaps gitu biasanya ya, kerjasama ya, gitu ya. Kerjasama. Jadi sekali lagi tidak harus menjadi anggota. Tetapi nanti saya usulkan, nanti ada istilahnya itu anggota luar biasa. Nah, misalkan Mas Panji bukan IKA UNER, tapi kok setiap kegiatan ikut kegiatan. Nah ini mungkin nanti saya masih mengusulkan ya, semoga bisa menjadi anggota luar biasa. Nah, nanti tentunya kita masih menyampaikan apa itu kriteria-kriterianya apa sih? Ya, misalnya setiap kegiatan wong iki ono, setiap kegiatan orang ini selalu ikut dan tidak ikut dalam arti datang doang, ikut cawe-cawe, ikut membaktikan apa tuh tenaga pikiran maupun dana dan lain sebagainya lah. Nanti ada kriterianya Mas Panji ya. Nah, mudah-mudahan ini Mas Gali bisa bergabung dengan kami. Kalau mau kontak ke bisa melalui Mas Radio Susi bisa. Atau sekretariatnya IKUA Cabang Sidoarjo ada di Pondok Jati, Blok BF nomor 22A Sidoarjo. Monggo Mas Gali. Atau mungkin sekalian diekspos untuk kontak personnya boleh ya, Cak? Oh, boleh. Ke nomornya Cak Win, Ning Tri atau Ning Nurul atau siapa? Monggo, yang ada di mana ini brosur flyer itu bisa. Oke, kalau Ning Tri ini di 081 322 66606 ya. Oke, betul. Kalau Ning Nurul 0811 3041 ya. Oke, betul. Nomornya cantik-cantik ini. Insya Allah yang punya juga cantik. Kemudian tentang data ya, ini tepatnya nanti ya Kolis yang membahas ya Mas ya. Tapi saya memberi informasi aja. Jadi gini, kita harus wajib berpositif thinking di dalam pola pikir kita ya, supaya nanti yang keluar juga positif. Jadi setiap data, apalagi tadi Mbak siapa tadi bisa memanipulasi data. Mbak Safrida. Nah itu jangan kalau bisa janganlah, apalagi ini kan urusannya nyawa nanti. Katakan di Sidoarjo yang mati 25, nanti diberitakan cuma 5. Jangan. Kita berpositif thinking aja bahwa data yang Anda sampaikan itu memang sekarang tuh membuktikan dana yang benar-benar dan hoax itu agak sulit ya. Dan kemarin Wakapolri sudah mengumumkan, memesan kepada semua Kapolda bahwa nanti kalau misalkan ada berita-berita hoax akan diburu nanti oleh busernya itu ya. Nah, mohon ya ini nanti teman-teman yang pandai dalam bidang statistik, kalau saya dulu betul Mas, jadi membaca aja bisa.
Jadi seperti itulah kita mari berpositif thinking bahwa data yang kita itu benar-benar adanya. Iya. Oke, nanti lebih lanjut, lebih luas nanti Cak Kolis yang membahas ya. Ya, kemudian apa ini Mas Panji? Iya. Waktu ini yang sudah berjalan ya. Untuk kegiatan dan juga aktivitas, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini ya, Cak Win ya. Mungkin ada kegiatan yang sedang dilakukan, terus ke depan itu seperti apa? Oke, jadi kalau saya bilang mengingat waktunya juga kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan sudah hampir banyak sekali, tapi kami tidak boleh merasa puas begitu aja. Kita nanti tetap berinovasi apa yang akan kita lakukan terutama ya. Nah, kemudian yang sedang berjalan ini aja dulu. Yang sedang berjalan itu kita sebentar lagi akan mengedilkan dengan kampung binaan. Kampung apa desa binaan ya. Kebetulan teman-teman dari tim ini kami sudah berusaha membentuk tim khusus untuk, dulu saya sih pengennya kampung tangguh gitu ya Mas. Tetapi kok kampung tangguh terlalu terlalu melibatkan banyak instansi ya. Akhirnya kita mengerucut desa binaan. Desa atau kampung binaan. Kampung binaan atau tergantung wilayahnya. Kalau masuk pedesaan berarti desa binaan, kalau ke kota kampung binaan atau begitu? Enggak, sementara ini kita buat pilot project di Kampung Sepande ya. Sepande berarti Sepande masuk Kecamatan Sidoarjo Kota. Enggak tahu Candi apa Sidoarjo itu ya. Sepande yang belakang ini Selaut Lemah Putra itu. Oh, Sepande yang di sana berarti masuk ini Candi, Kecamatan Candi ya, betul. Candi ya. Candi. Mudah-mudahan betul ya. Enggak masalah lah ikut kecamatan mana, yang penting kita pilot project di Sepande dan itu sudah ada kepengurusannya dari teman-teman IKA Sidoarjo, mulai ketua, wakil ketua, seksi ini sudah terbentuk semua, tinggal ngedilkan dengan kepala desa. Memang teman-teman sudah sowan kula nuwun ke kepala desanya ya. Jadi nanti binaannya itu sementara ini tempe. Ya, di sana itu sebentar Cak Win, berarti desa binaan itu asumsi orang apa yang dibina dalam hal ini, dari sektor ekonominya kah atau kesehatannya kah? Kalau dari sisi penanganan COVID itu kan ada yang namanya kampung tangguh. Betul. Kalau yang dibina UNER ini apanya yang dibina ini? Semua sisi Mas. Semua sisi. Jadi kita ambil contoh dari sisi ekonomi aja. Ya mungkin Sepande itu sudah identik dengan tempe. Sejak saya kecil itu sudah ada tempe. Tetapi ini kita inovasikan. Misalkan tempe itu satu segitu itu cuma 5.000. Nah, nanti kita ajari beliau-beliau yang sana itu, bukan kita ajari, kita share ilmu ya. Dari sisi ekonomi misalkan ikut dikelambeni sing luwih apik. Nah, dikemas sebagai enggak tahu nanti teman-teman inovasi yang sudah jago-jago dari fakultas ekonomi lah itu. Nanti misalnya kayak handphone ya Mas, di casing ini udah menarik orang kan. Nah, dari casing yang tambahan misalkan satu plek itu ya, satu irisan tuh laku 5.000, mungkin dikelambeni dengan 500 atau 1.000 bisa menjadi 10.000. Nah ini saya pengennya seperti itu ya, sehingga nanti masyarakat di sekitar itu yang dulu belum punya pemikiran seperti itu diharapkan bisa menyambut rencana seperti ini. Oh iya ternyata gitu. Nah, kemudian yang lain-lain misalnya dari sisi kesehatan. Kalau dulu tempe itu diiles ya Mas, diinjek-injek pakai kaki. Nah, mungkin nanti kita tidak inovasinya gitu ya? Jangan seperti itu. Ya memang ya Mas, ini masih ada, saya kalau observasi ke sana Kampung Sepande masih ada 1-2 yang seperti itu. Ya memang untuk merubah attitude ya, perilaku memang agak lama. Apa teman-teman ini gitu ya? Teman-teman ini ada dari sisi psikologisnya, nanti kita diskusi kayak pertemuan dari sisi kesehatan, dari sisi ekonomi dan lain sebagainya, nanti kita berpadu di sana sehingga keluarlah hasil output yang bisa meningkatkan derajat ekonomi yang lebih baik lagi. Nah, apalagi ada Cak Kolis penasihatnya itu pakar ekonomi itu Mas. Itu yang sedang kita progres ya. Desa atau kampung binaan. Desa binaan, ya. Kemudian tergantung masing-masing desa dan kampungnya karakternya apa. Kalau dia lebih main ke tempe, jadi di
istilahnya di-push kita push untuk tempenya. betul, kita inovasikan. Kalau misalnya rasanya tetap kita tidak bisa nganu rasanya. Iya, kalau misalnya di tempat lain, misalnya Kampung Jetis itu batik, kita istilahnya di IKUA melakukan upaya untuk lebih meningkatkan mengeksplorasi batiknya. Betul, seperti betul. itu. Oke. Kemudian satu lagi nanti mungkin POC ya, pupuk organik cair. Nanti POC. teman-teman itu sudah ada yang ahlinya Bukan VOC ya, POC ya. POC. POC. Kalau POC Belanda itu. Pupuk organik cair. Nah nanti teman-teman sudah ahlinya itu bisa mengolah apa ya mas, sampah itu selama ini ibu-ibu masak, mbak masak itu kita buang itu aja. Iya. Di samping dia itu akan nyumpeti parit-parit. Nah, apalagi yang buang seenaknya nanti. Nah, itu kita gunakan. Yeah. Jadi apalah setiap ibu masak atau buah, entah itu nanas, entah kates, semua itu ada enzimnya, Mas. Nah, enzimnya ini kita olah sehingga nanti keluarlah pupuk organik cair yang semula sampah ini dibuang, nanti bisa menghasilkan uang. Wah, Nah, minimal untuk rumahan, industri rumahnya, entah nanti nambah cabai, ada tomat, sehingga kalau nyambel udah enggak usah beli. Betul. Dari anunya sendiri dengan pupuk organik cair ini nanti buahnya akan lebih gemuk-gemuk, terus rasa cabainya lebih pedas, apalah macam-macam. Iya. Itu rencana di Spandi. Kemudian rencana yang menurut saya spektakuler juga ya. Nanti kami akan mengadakan konser amal, Mas. Nah, ini gawenya bukan IKA Sidoarjo, tetapi IKA seluruh Indonesia. Oh. Kolaborasi semua ikatan alumni UNER. Betul. Indonesia. Itu bukan Indonesia, bahkan luar negeri juga. Oh, luar negeri juga. Ada alumni kita yang berada di Malaysia, seperti Cak Olis cerita tadi. Ada di Inggris. Nanti duta besarnya dari UNER juga. Kemudian di Belanda. Nah, itu betul kalau ketiga ini kita gabung semua ribuan nanti gitu. Nah, ini kita akan mengadakan suatu konser kerjasama kolaborasi seluruh IKUA dalam luar negeri dalam bentuk konser amal bagi-bagi 1 juta masker. Bagi-bagi 1 juta masker. Ya, dan di sana itu didistribusikan tidak hanya di Sidoarjo Indonesia tapi juga di seluruh Indonesia. Tempat di mana IKA itu bermukim atau berada ya, gitu ya. Ya. Nah, bahkan nanti ini kalau bisa kita nilainya serentaknya, Mas. Serentaknya sampai luar negeri. Insya Allah nanti MURI mau menyambut seperti itu. Kalau 1 juta sih ada yang 0,5 miliar kok. Instansi pemerintah dalam negeri kalau nggak saya mau mengadakan 0,5 miliar. Kalau 1 juta itu apa artinya? Tapi kita serentaknya ini loh. Dan ini bukan organisasi ya. Dan khusus alumni. Iya betul. Supaya nanti lebih berkibar lagi ya. Dan juga mungkin dananya kan nggak sebanyak organisasi atau tempat-tempat lain begitu ya, mungkin karena bisa jadi dari para alumni itu sendiri, mungkin juga menggandeng beberapa betul. Jadi nanti kita setting ya Mas, acara konser ini kita buat offline dan online ya. Jadi offline-nya itu kami nanti diadakan di kampus di gedung rektoran di kampus C. Kampus C UNER berarti ya, yang di Mulyorejo. Itu secara daring dan luring. Daring dan luring, betul. Jadi kita mengadop acaranya in memoriam Gigi Kempot ya. Oh, tribute to Gigi Kempot seperti itu. Nah, saya minta teman-teman yang ahli-ahli IT itu untuk diadakan seperti itu. Nah, kebetulan saya dipercaya untuk ini koordinator ya untuk acara konser amal. EO-nya Cak Win sendiri? Enggak ada EO. Inilah Mas untungnya di alumni ini punya EO ternyata. Kalau 5 aja lebih. Nah, tetapi ini kemarin kok berdua aja untuk berkolaborasi. 1 dari Sidoarjo, 1 dari Surabaya. Saya minta seperti ini. Yeah. Kami minta seperti ini, panitia ini sanggup kan? Dijawab sanggup. Nah, sehingga nanti siapapun boleh seperti contohnya tadi Mas Gali ya yang ada di Puri Indah. Nah, itu nanti bisa juga sebagai donasi karena nanti ada acara offline dan online-nya itu sampai YouTube ya Mas. Tanggal 24 Oktober. Lah di sana nanti pas hari hanya ya kayak yang sudah-sudah tuh ada donasi nanti. Kan kita transparan nanti ada running tag-nya di bawah. Ada running tag-nya. Gitu ya, silakan donasi. Ya harapannya sih acaranya bisa rame, bisa lancar, menghibur seluruh dunia ya Mas. Seluruh dunia. Ya. Artisnya siapa Pak? Artisnya, sangat saya kelupaan. Artisnya satu tuh Piyu.
Bio Padi. Bio Padi. Ini lulusan dari Erlangga juga. Oh, lulusan UNER. Ya. Oh, iya. Karena orang Surabaya juga informasinya juga. Ya, Surabaya. Terus? Kemudian Ari Kusmiran. Ari Kusmiran. Oh, setulus hatimu. Saya ingat lagunya itu. Seindah apalah itulah. John. Nah, itu lagunya. John. Itu kebetulan Ari Sidoarjo juga. Penyanyi zaman gak enak itu. Memang kita atur, kita fasilitasi semua umur. Mungkin belum semua umur ya. Iya. Saya pengen ada 2 generasi, Mas. Jadi generasinya Ari Kusmiran yang sekarang umur 50 sampai 60 bahkan 75 itu bisa terhibur. Kemudian yang kawula mudanya yang setengah-setengah itu Mas Biu. Nah, kemudian yang kawula yang sangat muda seperti Bapak yang ada di gatekeeper itu nanti generasi diwakili oleh itu ya? Frida ya, Mbak Frida ya. Itu lulusan UNER juga. Frida yang sering muncul di virtual apa itu ya sering muncul. Kemudian yang masih belum deal ini Ari Lasso, Mas. Ari Lasso. Nah, Ari Lasso juga anak UNER juga lulusan sana. Oh, iya. Itu kan satu grup dengan Dani Dewa ya. Dewa. Nah, itu. Terus pokoknya kita menggunakan para alumni yang sekarang lagi dilulukan oleh anak-anak kawula muda, dulunya kawula yang sekarang 60 tahunan. Nah itu deh. Jadi supaya terwakili. Saya pengennya 3 generasi. Iya. Tapi mudah-mudahan Mbak Fridanya itu siap ya bisa mengisi nanti acaranya. Mulai dari baby boomers, Gen X sampai Gen Z. Ya. Kita termasuk Gen Z berarti ya, Cak Wini. Kelahiran tahun 90. Baik. Betul. Sementara itu dulu, mungkin gantian Cak Kolis dulu ya. Karena yang akan datang masih ada. Baik. Monggo Cak Kolis terkait dengan pertanyaan dari satu di antara, sebenarnya data itu apakah bisa dimanipulasi? Terus di sisi lain tadi sempat saya lihat baca juga PowerPoint yang sudah Anda share kepada kami. Sidoarjo ini juga menjadi satu di antara tempat untuk yang bisa memberikan kontribusi terhadap ekonomi Jawa Timur selain Surabaya tentunya. Terus dengan kondisi seperti ini nantinya apa yang perlu dilakukan oleh wilayah Kabupaten Sidoarjo mau dari stakeholdernya, pemerintah dan juga masyarakat. Monggo Cak Kolis. Nggih, matur nuwun. Pertama soal data, manipulasi data itu semua orang sekarang bisa, tidak hanya intelijen, ya. WA saya saja dengan jumlah kontak 1.800 dibajak, ada orang minta uang 10 juta misalkan, nomor telepon saya yang lama ya. Artinya data dimanipulasi di mana-mana sejak dulu. Apalagi kalau intelijen CIA, Mossad, KGB dulu sudah ahli itu. Cuman soal pandemi ini kita tidak perlu seudon karena seluruh dunia itu sudah terjangkit ya. Soal keraguan itu tidak hanya di Sidoarjo waktu pertanyaan tadi, tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Di Itali ngengkel terus akhirnya banyak mati. Amerika luwih nemen lagi itu negara yang paling kuat sak planet katanya gitu kan. Amerika itu kalau sombongnya mengatakan we are the strongest nation on the planet. Yeah. Paling kuat sak planet. Itu pun ada ribuan orang pakai Harley Davidson keliling nggak pakai masker. Wah, dikritiki wong sak donya Amerika. Mereka tidak percaya. Bagi yang beragama Kristen, mohon maaf ini kalau saya ngomong agama, di Amerika mengatakan the blood of Jesus protect us. Darah Yesus yang melindungi kami. Di saya sebagai orang Islam juga sama juga di Indonesia maupun di Timur Tengah juga begitu. Kita sering mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Virus ini kan kecil, kenapa takut? Mesti begitu kan? Tetapi sebetulnya Rasulullah sudah memberi waro-waro seperti memberi arahan lockdown. Kalau ada, ini hadisnya dari Rasulullah Muhammad SAW, kalau ada wabah di suatu negara jangan ke situ. Kalau ada wabah jangan keluar, itu kan lockdown. Jadi kita juga mengikuti. Jadi soal data kita tidak seudon lah soal data karena seluruh dunia tidak hanya di Sidoarjo itu juga terjangkit. Kalau soal data kemudian kita ragu, saya juga agak menangis karena junior saya fakultas ekonomi tapi junior saya dari fakultas kedokteran yang meninggal dunia gugur sebagai mujahid itu lebih dari 10. Perawat sudah lebih 86 yang meninggal misalkan ya. Insya Allah data saya ingat gitu nggih. Artinya mereka itu berguguran memang karena penyebaran COVID ini yang begitu cepatnya. Saya bukan bukan orang kedokteran, tapi junior saya yang sekarang jadi direktur rumah sakit di Sidoarjo, Dr. Atok, mengatakan virus ini the new strain, jenis baru yang semua orang tidak tahu sekarang, terutama teman-teman dokter juga, wah ini jenis baru ini. Jadi yang
diteliti oleh Tropical Disease Institute di UNER misalkan. Itu adalah strain khusus Indonesia, lain dengan Wuhan, lain dengan Eropa, dan berbagai macam itulah. Jadi kita tetap tidak boleh suudon soal data, karena memang data betul bisa dirubah. Saya mohon maaf, bukan berarti riak. Saya bekerja dengan pemerintah Amerika 20 tahun. Dengan Departemen Luar Negeri, jadi tahulah bagaimana Amerika, bagaimana cara merubah data misalkan, itu seluruh dunia begitu. Tapi khusus ini jangan kita sepelekan, karena percepatannya sangat cepat. Mas Panji, mungkin di PowerPoint itu saya tunjukkan, di Wuhan itu pertama ada 2 orang meninggal di Cina. Sebulan kemudian seluruh dunia 6.000 kalau tidak salah. Bayangkan cepatnya mari loro terus 6.000. Di Indonesia ada 2 orang, yang satu ibu itu ke Malaysia, dansa-dansa sama orang Jepang kena virus, terus balik ke Jakarta kena, 2 orang pertama itu. Akhirnya pada bulan April Mei begitu, itu yang terkena sudah ribuan. Begitu cepatnya penyebaran ini, bukan dalam hitungan deret hitung, tapi deret ukur. Jadi kalau misalkan yang seperti saya sebagai orang yang beragama Islam, Saudi Arabia saja pemerintahnya melakukan protokol kesehatan kok di Madinah sama di Makkah. Artinya ada proses kehati-hatian, ini juga sesuai dengan Rasulullah kalau ada wabah. Jadi tetap kita harus waspada. Soal data bisa dirubah di mana-mana, itu apapun bisa dirubah sekarang. Sekarang pakai TikTok aja Mas Panji itu sing ganteng itu terus dirubah jadi kayak Pangeran Diponegoro gitu bisa kok. Gitu. Pakai apa itu? Aplikasi macam-macam itu. Begitu. Jadi datanya memang kita percayalah pada pemerintah. Kalau tidak nanti begini, jangan dikaitkan dengan politik. Kalau misalkan saya tidak setuju pada presiden, saya tidak percaya. Saya tidak setuju pada yang musuhnya presiden, saya percaya misalkan begitu. Jangan kita kaitkan politik ini. Kita khusus hati-hati soal pandemi ini karena juga menyangkut masalah kehidupan berbangsa dan negara termasuk ekonomi. Begitu Mas Wandi. Baik. Untuk kontribusi untuk Sidoarjo, kontribusi dalam pengertian begini, untuk secara ekonomis supaya bisa tetap survive dan juga bisa ya ke depan, karena vaksin ini informasinya awal Januari baru bisa digulirkan ini ke masyarakat. Apa ini saran-saran dari Cak Kolis ini terhadap kalau kita melihat Sidoarjo itu sangat orang bisa lihat ketenggengan lah kalau dibanding, karena kontribusi PDRB produk domestik bruto di Jawa Timur itu kontribusinya banyak dari Surabaya dan Sidoarjo. Tadi saya mengatakan ada 600 perusahaan gede-gede internasional, 40%-nya ekspor. UMKM-nya lebih dari 14.000 jumlahnya. Kemudian potensinya juga besar sekarang, ya. Banyak orang pindah dari Surabaya ke Sidoarjo karena memang daya tariknya Sidoarjo itu. Peran ekonominya lagi begini, Mas. Mohon maaf saya pakai contoh Gresik dulu. Mohon maaf, kalau sekarang Gresik sudah bagus. Dulu itu kalau orang Gresik itu kaya-kaya, ada Pertamina, Petrokimia, ada Semen Gresik dan sebagainya. Sing sugih akeh, sing jeragan tambak akeh. Itu dulu kalau beli celana ketunjungan, Mas Wani. Sementara Sidoarjo karena fasilitas perkotaannya lengkap, saya masih berpikir lah apa ada nang tunjungan ono kene ono kok begitu. Jadi yang tadi saya sebut Sidoarjo menjadi growth pool. Kalau sekarang tadi saya cerita Gresik sudah maju sekarang. Tapi Sidoarjo menjadi growth pool, pusat pertumbuhan sekitarnya, Mas. Inilah kontribusi ini. Ini jangan sampai peranan Sidoarjo yang gede ini, yang besar ini, itu akan terhambat karena pandemi ini. Jadi kalau tadi apa solusinya? Di PowerPoint saya menyebutkan ada beberapa itu, Mas. Soal misalkan memberi pelatihan online kepada ini, membuat big data. Mas Panji, itu mbah saya, Mbok Haji Sofia, zaman Belanda, itu adalah satu di antara 2 pengusaha batik sak Sidoarjo dulu. Jadi yang mendirikan batik Jedes itu mbah saya. Sekarang ada sepupu saya yang meneruskan. Luar biasa. Itu Mas Panji. Itu batik tulis. Bule saya dulu kalau menulis batik itu sebulan. Dan itu Sidoarjo aja itu banyak, Madura aja banyak membeli. Sekarang Mas Panji, ngapunten kalau ibu-ibu sekarang yang mendengar ini pernah ke Tamrin City di Jakarta. Tamrin City itu surgone
ibu-ibu Mas Panji di Jakarta di dekat HI itu beli buatik sing 35.000 ono Mas Panji. Ternyata impor dari Cina. Iya. Ini kan tantangan batik jetes yang tulis yang harganya 200.000 dan sampai 1 juta gitu. Sekarang ada banyak produk yang buatan mesin gitu 35.000 bisa menghancurkan produk di kita. Jadi kemarin ada juga ketika saya Zoom ada pertanyaan dari teman kita di Tanggulangin karena kan bahan bakunya dari import. Kalau misalkan itu importnya berhenti bagaimana itu Tanggulangin lah. Nanti kita sama-sama lah kita bersama dengan Pemkab Sidoarjo siapapun bupatinya nanti yang terpilih. Itu harus kita serius untuk membangun Sidoarjo ini Mas Panji. Betul. Gitu. Harus kita dukung, tidak ada istilah 0102. Iya. karena ini bukan pilpres, ini pilkada. Iya. Baik. Gitu. Sebenarnya ngomong banyak asik tapi mohon maaf waktunya mepet ini. Terakhir dari Cak Win selaku Ketua Umum IKUA Cabang Sidoarjo, ada yang mau disampaikan juga. Ini lebih dari setahun dedikasi kontribusi luar biasa dari IKUA terhadap masyarakat dan juga untuk pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Monggo Cak Win. Baik, ini kalau boleh nganyang waktunya tambah karena Cak Kolis juga ulah super ya, perlu waktu yang lumayan. Jadi gini Mas, saya anu aja ya. Yang akan datang itu apa yang dicita-citakan oleh teman-teman IKUA Cabang Sidoarjo itu. Sebenarnya ada banyak ya Mas. Kita anukan yang dua dulu aja. Jadi cita-citanya itu kami pengen punya mobil kesehatan. Jadi di situ ada dokter gigi dan dokter umum. Sementara itu. Jadi di mobilnya itu semacam apa ya Mas? Mobil yang gede tuh, minibus itu, Elf apa gitu ya. Atau Toyota Hiace gitu ya. Ya. Atau bis mini. Ya, memang bis mini itu nanti. Syukur-syukur kalau bis besar, tapi nanti kalau bis besar jangkauannya nggak bisa ke yang ngerusuk ke tepi pinggir-pinggir gitu ya Mas. Jadi tujuannya ini, mobil ini isinya nanti ada kursi gigi dan untuk kesehatan umum. Jadi obat-obatan, obat gigi maupun obat-obat minum itu nanti gratis semua. Nah, kebetulan kami sudah ada yang menyanggupi bahwa akan mengadakan mobilnya, nanti yang mengisikan kursi-kursi gigi dan obat-obatan itu dari dari IKUA Cabang Sidoarjo. Nah, tujuannya mobil ini yaitu untuk melayani saudara-saudara kita yang belum beruntung, yang saat ini posisinya masih jauh di sana. Ya, terutama yang belum terlayani oleh fasilitas kesehatan yang diadakan pemerintah ya. Masih ada kok Mas. Jadi kapan itu saya pernah ikut temen yang hobinya itu bukan main seperti itu. Di samping bermusik dia ngerusuk sampai ke Bojonegoro yang Parengan ya, masuk lagi. Kira-kira masuknya 10 kilo, 15 kilo. Okay. Di situ masih orangnya masih sangat sederhana sekali. Nah, itulah kita akan rencana akan menyentuh yang di daerah-daerah seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu ingin menghidupkan pariwisata yang ada di Sidoarjo. Misalkan pariwisata ke Tambak Ketingan ya Mas. Dulu itu pernah ngetren juga. Jadi di Karanggayam itu tahu ya Mas Panji ya. Di Karanggayam itu berlabuhnya situ terus langsung dibawa oleh perahu but itu ke daerah Ketingan. Nah, itu saya kalau nggak salah waktu itu masih SMA apa masa-masa kuliah awal-awal gitu. Gimana? Sedati? Itu di Karanggayam, pasar ikan. Oh, yang di sini berarti ikut ini kecamatan Pecanganom. Nah, itu di situ mobil turun dari mobil naik ke but itu terus dibawa ke Ketingan. Nah, cuman waktu itu itu teman saya juga, suaminya teman saya waktu itu kecelakaan, anaknya ini masuk ke sungai, terus bapaknya ini dasarnya tidak bisa berenang, mati dua-duanya. Mungkin karena inilah. Nah, nanti kita perbaiki kasus-kasus yang seperti itu, safety-nya nanti kita tingkatkan gitu ya. Nah, jadi pariwisata seperti itu salah satu contoh. Kemudian contoh yang kedua, di Sidoarjo itu dulu sebelum COVID ini banyak loh bule-bule dari mancanegara itu.
Nah, nanti kita punya mobil juga, mobil pariwisata. Nah, itu kita ajak keliling-keliling. Misalkan mau ke kuliner mana, ke Pondok Jati kan banyak kuliner itu kan. Kita antar kemana tujuan mereka. Dan ini dengan free, fasilitas dari Pemkab Sidoarjo, siapapun bupatinya. Nah, mudah-mudahan ini didengar juga oleh calon bupati. Bisa kita beri masukan lah nanti. Nah, jadi bisa apa ya Mas, mewarnai yang lebih berwarna lagi Kabupaten Sidoarjo. Mau diapakan ke depannya ini, minimal 5 tahun yang akan datang dengan bupati yang baru nanti ya. Jadi tadi itu turis-turis dalam negeri maupun luar negeri, nah, kita ajak termasuk ke batik itu kan masih ada itu. Kalau 10 aja masih ada batik-batik yang tradisional itu. Nah itu supaya turis ini tahu prosesnya itu seperti itu loh, nyelimennya. Oh jadi tuku murah-murah gitu loh. Nah, kalau di yang batik yang sekarang itu kan apa namanya Mas? Tinggal dicap gitu aja ya. Tapi nilai seninya kan lain. Nah, baunya aja beda sudah. Bau kalau produksi dari Jedes itu, kebetulan rumah saya di wilayah sekitar Jedes juga. Itu kalau zaman saya kecil dulu ke sana lihat orang batik itu bukan main, kita nungguin Mas, seneng gitu. Dan baunya tuh malamnya tuh enak gitu loh. Seger apa gitu loh ya. Nah, itulah nanti kita perkenalkan turis-turis yang selama ini tidak ditoleh ya. Ayo kita ke sana dengan fasilitas yang free supaya mereka mau. Nah, mungkin itu dua rencana ini yang akan kami lakukan. Ya. Baik. Apunten saya mohon waktu berapa detik aja Mas. Monggo Cak Kolis. Tambahan begini, jadi untuk diketahui masyarakat Sidoarjo, anggota alumni Universitas Airlangga cabang Sidoarjo ini berbagai disiplin ilmu, ada dokter bedah, dokter paru, dokter jantung, dokter imunologi, dokter gigi, fisik, hukum, ekonomi dan sebagainya, akuntan. Itu akan kita kerahkan untuk berkontribusi kepada kemajuan Sidoarjo. Misalkan ada desa binaan, kampung binaan, nanti beberapa anggota dari berbagai disiplin itu akan diterjunkan sesuai dengan potensi daerah tadi itu, ya. Jadi bermacam potensi yang ada di IKA. Berikutnya tadi dijelaskan Cak Win tadi Mas, kalau wisata misalkan ada keliling dan sebagainya, itu maka operatornya itu bisa memakai Karang Taruna, ibu-ibu PKK menjadi guide-nya. Jadi kegiatan IKA UNER itu juga mengempower, memberdayakan ekonomi masyarakat. Terakhir untuk contoh saja, sebagai contoh mungkin jenengan pernah ke Jogja di Malioboro, itu ditawari becak 15.000 3 tujuan. Pikirnya cek murah 15.000 gitu kan. Tapi ternyata kalau satu tujuan lebih dari 25.000. Ternyata ada yang namanya integrated marketing strategy, yaitu kerjasama bisnis antara asosiasi becak sama keraton sama pengusaha. Jadi mesti tujuannya tuh ke batik, ke keraton, ke Dagadu, ke Pak Pia Patok misalkan, Pak Pia di Kalimantan dan sebagainya. Tetapi apa yang kita bisa lihat di situ, ternyata dengan 15.000 3 tujuan itu, maka jutaan wisatawan dalam negeri maupun luar negeri pasti tahu itu Pak Pia Patok, pasti tahu keraton, pasti tahu ini memang Sidoarjo bisa kita buat begitu. Jadi wisata guide-nya itu PKK, Karang Taruna atau ibu-ibu dan sebagainya. Misalkan ke batik Jedes, ke border di Tanggulangin, ke apa. Jadi ada agenda rutin setiap minggu misalkan. Ini untuk mengembangkan pariwisata, termasuk industri kecil, termasuk mengembangkan ibu-ibu ada di situ. Misalkan Sidoarjo kok warna Jedes itu kenapa sih kok batiknya warnanya abang beruanya, hijau beranya, kuning beranya, apa kok sih gambar manuk tok? Ada filosofi di belakang itu. Itu kita jelaskan guide-nya. Sangat menarik itu sebetulnya. Baik. Jadi bisa dikatakan efek keberlanjutan dari tidak hanya sekedar keliling, tapi ada efek-efek lain, domino efek begitu yang nanti akan muncul begitu ya Cak Koles ya. Baik, Cak Win, Cak Koles, terima kasih banyak karena memang mohon maaf waktunya juga terbatas. Insya Allah next time kita akan ngobrol kembali dan kita banyak ulas mengenai bagaimana istilahnya itu potensi dari IKUA ini khususnya di cabang Sidoarjo bisa dikembangkan untuk memberikan kontribusi tidak hanya ke pemerintah tapi juga ke masyarakat. Tapi terima kasih untuk kesempatannya Cak Win. Sama-sama, dan terima juga kasih. Cak Kolis. Waktunya juga. Sama-sama. Insya Allah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat
beraktivitas ini. Dan untuk penutup Waalaikumsalam. ada lagunya siapa ini, Cak Win? Ini lagunya yang menyanyikan saat ini ya. Itu semua pengurus, ada pengurus Pengwil, ada pengurus pusat Surabaya, ada pengurus di Sidoarjo. Oke, baik. Kebetulan ini saya nganggur-nganggur kok tercipta lagu ini gitu loh Mas. Baik. Secara kebetulan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Lagu terakhir untuk sahabat-sahabat IKUA, baik untuk Anda sahabat. Saya Panji, akhir tugas, nanti kita ketemu kembali dalam Jatim News Today. Selamat siang, sampai jumpa. Diatur apanya? Diatur.